Hari ini kita akan ngomongin semuanya tentang skinny fat dan bagaimana cara mengatasinya. Let's go! Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Dion Haryadi di channel The Doctor's Diet. Sebelum saya mulai hari ini, saya ingin menanyakan satu pertanyaan kepada teman-teman. Menurut kalian, apakah berat badan orang di samping saya ini termasuk normal? Oke, silahkan dijawab dalam hati, nggak apa-apa. Nilai dari perutnya, setelah itu dari ukuran lengannya, bagian dadanya. Nah, menurut teman-teman sendiri, apakah ini termasuk normal? Saya berikan waktu 5 detik. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya nanti sih, jadi saya cuma keren-kerenan doang begitu. Ya, pokoknya gitu deh. Nah, jadi gini, untuk menilai apakah berat badan seseorang itu termasuk normal atau tidak, salah satu parameter yang sering digunakan itu adalah BMI atau Body Mass Index, atau yang dalam bahasa Indonesianya itu disebut sebagai Indeks Massa Tubuh atau IMT. Rumusnya gampang banget, buat subscriber lama channel The Doctor's Diet pasti udah tahu. Berat badan dibagi tinggi badan, dibagi tinggi badan. Berat badannya dalam kilogram, tinggi badannya dalam meter, lalu dibagi, habis itu nanti dapat hasilnya. Nah, hasilnya itu nanti akan kita cocokkan dengan tabel BMI Asia. Nah, setelah itu barulah seseorang bisa dikategorikan sebagai underweight, normal, overweight, atau obesitas. Nah, foto di samping ini adalah foto salah satu klien saya yang memiliki berat badan 61 kg dengan tinggi badan 1,7 meter. Sehingga BMI-nya sebenarnya kalau kita hitung ya, itu tergolong normal. Padahal kalau kita lihat dari bentuk tubuhnya, sebenarnya bagian perutnya itu sangat besar dan buncit, yang menandakan adanya timbunan lemak di daerah tersebut. Kondisi inilah yang sering disebut sebagai skinny fat, yang biasanya didefinisikan sebagai seseorang dengan berat badan normal atau bahkan rendah, tapi sebenarnya memiliki massa lemak yang tinggi dan massa otot yang rendah. Itulah mengapa saya sering bilang bahwa berat badan bukanlah satu-satunya patokan yang harus diperhatikan, dan masih ada banyak patokan lain yang harus dilihat. Memiliki berat badan yang normal atau kelihatan kurus saat berpakaian bukan patokan pasti bahwa seseorang itu sehat. Permasalahan yang sama juga pernah dialami oleh Dr. Christy Sitorus yang sudah pernah saya wawancarai di seri wawancara dia. Harusnya kalau misalkan mau lebih bagus ya memang kita tracking ya dok ya. Buat teman-teman yang menonton setelah ini aja ya, selesaiin dulu video ini, baru setelah itu bisa nonton video wawancara saya dengan Dr. Christy Sitorus. Nanti linknya akan saya taruh di description box di bawah. Oke. Nah, orang-orang yang kelihatan kurus atau berat badannya normal itu bisa saja termasuk sebagai skinny fat dengan massa lemak yang tinggi dan massa otot yang rendah. Hal ini bisa berakibat buruk karena satu, obesitas sentral yang salah satunya ditandai dengan lingkar perut di atas 90 cm untuk laki-laki dan di atas 80 cm untuk perempuan, merupakan salah satu faktor risiko penyakit metabolik dan jantung yang dapat menyebabkan kematian. Alasan kedua, dengan massa lemak yang tinggi dan massa otot yang rendah, orang-orang yang skinny fat memiliki kecepatan metabolisme yang lebih rendah, sehingga mereka akan lebih sulit untuk menjaga berat badan mereka tetap ideal jika dibandingkan dengan orang dengan berat badan yang sama tapi massa lemaknya rendah, massa ototnya tinggi. Oke. Dan yang ketiga, karena massa ototnya rendah, karena kebanyakan juga memiliki gaya hidup yang sedentary ya, maka mereka tidak bisa bergerak sebaik dan sebebas orang-orang yang memiliki komposisi tubuh yang lebih baik. Itulah sebabnya mengapa menurut saya hal ini harus lebih diperhatikan. Dan teman-teman seharusnya tidak lagi fokus hanya pada berat badan saja, tapi juga fokus ke komposisi tubuhnya. Nah, ini apa lagi komposisi tubuh dok? Aduh. Simpelnya gini, tubuh manusia itu terdiri dari berbagai macam jaringan. Ada lemak, ada air, tulang, organ, otot, dan lain sebagainya. Biasanya dalam dunia perfitnessan, kita membaginya menjadi dua komponen, yaitu fat mass dan fat free mass. Nah, sesuai namanya, fat mass berarti ya massa lemak yang ada di dalam tubuh, sedangkan fat free mass adalah jaringan lain selain lemak. Nah, walaupun dalam fat free mass ini juga mencakup air, tulang, organ, dan lain sebagainya, biasanya kita menganggap fat free mass sebagai penanda untuk massa otot. Dan target yang ingin kita capai biasanya adalah untuk menurunkan fat mass semaksimal mungkin sambil menaikkan fat free mass semaksimal mungkin. Dengan cara ini, kita akan menjaga kesehatan kita, meningkatkan metabolisme tubuh sambil membentuk tubuh kita menjadi lebih ramping dan terlihat lebih indah. Enak kan?
Nah, jadi sebenarnya solusinya ya gampang. Buat orang yang gendut, yang memiliki massa lemak tinggi, ya tinggal defisit kalori kan buat ngilangin massa lemaknya. Terus buat orang-orang yang kurus banget, yang nggak punya lemak dan otot, ya surplus kalori, bulking, supaya ototnya atau fat free mass-nya ini terbentuk. Nah, tapi gimana kalau misalnya teman-teman yang skinny fat? Otot nggak punya, lemak banyak, jadi harus defisit kalori dulu kah? Atau harus surplus kalori terlebih dahulu? Jawabannya sebenarnya tergantung. Setiap fitness guru saya yakin memiliki jawabannya masing-masing, memiliki tekniknya masing-masing. Tapi fokusnya sebenarnya tetaplah sama, targetnya itu sama sebenarnya. Yaitu kita ingin membakar massa lemak sebanyak mungkin sambil menjaga atau bahkan meningkatkan massa otot. Kalau saya sendiri, solusi yang sering saya berikan adalah lakukan defisit kalori terlebih dahulu, sambil meningkatkan asupan protein harian, plus melakukan latihan beban yang baik dan benar. Dengan cara ini, harapannya kita akan melakukan yang namanya body recomposition atau rekomposisi tubuh. Jadi dengan berada dalam defisit kalori, tubuh akan menggunakan cadangan energi di dalam tubuh dalam bentuk lemak ataupun otot. Tapi karena kita melakukan latihan beban yang baik dan benar sambil mencukupi kebutuhan protein, sambil beristirahat secara optimal, maka massa otot bisa saja malah meningkat. Atau setidaknya ya minimal lah ya terjaga. Dan secara teori hanya massa lemak yang digunakan oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi hariannya. Nah, inilah disebut sebagai body recomposition, di mana kita berusaha mengubah komposisi tubuh kita ke arah yang lebih baik dengan membakar lemak semaksimal mungkin sambil meningkatkan massa otot. Kabar baiknya nih, kalau misalnya teman-teman baru banget mulai latihan beban, di mana di awal biasanya pasti ada newbie gain, semacam bonus lah ya buat teman-teman yang belum pernah melakukan latihan beban, terus melakukan latihan beban, massa ototnya itu akan lebih mudah untuk dibangun dibandingkan teman-teman lain yang sudah bertahun-tahun melakukan latihan beban dan sudah memiliki massa otot yang tinggi. Kayak main game gitu loh, kalau di awal kan gampang banget tuh naikin levelnya, level 1 ke level 10 kan pasti gampang banget. Tapi kalau misalnya udah level 100 mau ke level 101 aja, itu kan pasti jauh lebih sulit. Nah, hampir sama seperti itu analoginya ya. Walaupun saya menyarankan untuk defisit kalori terlebih dahulu untuk teman-teman yang skinny fat, bukan berarti kalau misalnya teman-teman mau bulking atau disuruh bulking itu salah, nggak kayak gitu ya. Bisa juga sebenarnya, jadi naikin kalorinya pelan-pelan agar proses pembentukan ototnya itu lebih maksimal. Lalu setelah massa ototnya sudah cukup tinggi, teman-teman baru melakukan cutting untuk membuang massa lemaknya. Ini sebenarnya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Bagaimana preferensi kita? Apakah kita mau cutting dulu kah? Mau bulking dulu kah? Lebih nyaman yang mana? Setelah itu berapa massa lemak, berapa massa otot tubuh? Banyak sekali faktor yang menentukan. Jadi yang saya sarankan belum tentu cocok buat teman-teman. Dan yang teman-teman ingin lakukan itu ya nggak salah juga sebenarnya. Intinya sama sebenarnya target yang kita inginkan, yaitu kita mau membakar massa lemak sambil meningkatkan massa otot. Sebagai kesimpulan, buat teman-teman yang skinny fat, teman-teman bisa melakukan beberapa hal untuk bisa mengatasi masalah ini. Yang pertama adalah, buat teman-teman yang baru akan memulai program diet dan memiliki massa lemak yang cukup tinggi, saya sarankan untuk melakukan defisit kalori terlebih dahulu. Mulai dengan defisit kalori sebesar 20%. Jangan ekstrim, please jangan yang ekstrim-ekstrim banget. Saya ulangi sekali lagi, 20% dari TDEE. Sudah, segitu aja dulu ya. Defisit kalori yang terlalu ekstrim dapat mengakibatkan hilangnya massa otot. Dan kita tidak mau hal itu terjadi sama sekali ya. Lalu, sambil perhatikan juga progresnya. Walaupun mungkin berat badannya tidak berubah dari minggu ke minggu, tapi kalau misalnya lingkar perutnya, lingkar bisepnya, lingkar dadanya membaik, ya nggak masalah. Berarti ada progres. Selanjutnya, lakukanlah latihan beban dengan baik dan juga dengan benar. Udah ada banyak banget resource di luar sana ya yang bagus. Di YouTube itu ada Bro Dibalo, Fisik Dokter, Zia Maulana Fitness, Diet Santuy. Di Instagram juga ada Dr. Nico, Stefasnik, Zia Maulana juga ada di sana, The Indofisio, Diet Santuy juga ada di sana ya, dan seterusnya. Ada banyak banget sekali resource di luar sana yang kompeten, yang bagus, yang jelasinnya juga based on science, jelasinnya juga enak. Oke. Nah, dari situ teman-teman bisa belajar latihan beban yang baik dan benar itu gimana sih sebenarnya, harus berapa set sih, harus berapa rep sih, restnya itu harus gimana sih, dan seterusnya. Jadi latihan bebannya itu nggak asal-asalan dan teman-teman nggak buang-buang waktu. Atau kalau misalnya teman-teman punya dana lebih, sangat saya sarankan untuk diinvestasikan pada personal training. Jadi teman-teman bisa diajari teknik yang benar bagaimana, formnya yang betul gimana, dan seterusnya. Nggak ada ruginya sebenarnya investasi di diri sendiri, menurut saya sih
investasi ya. Jadi saya juga sampai sekarang itu terus investasi pada diri sendiri, belajar terus, memperkaya diri terus dengan ilmu pengetahuan. Lalu yang harus diperhatikan selanjutnya adalah asupan protein. Pastikan proteinnya itu tercukupi dengan baik. Saran saya kalian bisa mulai di 2 gram per kilogram berat badan. Pastikan juga mendapatkan protein dengan sumber yang berkualitas. Jadi sebenarnya dari protein hewani, lebih baik ya daripada protein nabati. Contoh protein hewani ya gampang sebenarnya, daging, whey protein, telur, lalu juga misalnya susu. Dan kalau misalnya protein nabati, cari yang profil essential amino acidnya itu berkualitas dan juga lengkap. Salah satunya misalnya adalah kacang kedelai atau produk turunannya yang lebih mudah kita temui, misalnya tahu, tempe, susu kedelai, susu soya ya misalnya. Lalu ada 2 hal terakhir yang sebenarnya agak sepele tapi harus diperhatikan juga sebenarnya, adalah waktu tidur dan kardio. Untuk memulihkan tubuh dan untuk meningkatkan massa otot itu diperlukan waktu istirahat yang optimal. Jadi pastikan teman-teman mendapatkan tidur sebanyak kurang lebih 7-9 jam setiap malamnya secara rutin, uninterrupted ya. Jadi nggak bisa kayak oh siang saya tidur 4 jam, malam saya tidur 3 jam. Enggak. Jadi tidurnya lanjut 7-9 jam di malam hari. Kalau mau tahu gimana caranya biar tidurnya bisa optimal, terutama buat yang sulit tidur, kalian bisa cek video saya yang ini. Atau nanti saya taruh di description box saja deh. Ya. Lalu untuk masalah kardio, karena kita ingin meningkatkan massa otot, sebaiknya kardio itu dikurangi intensitas dan juga durasinya. Jadi kalau misalnya mau kardio pun, ya cukup lakukan jalan santai aja. Nggak usah sampai yang intens banget, misalnya lari 5 kilo. Karena kardio sendiri dapat menciptakan defisit kalori yang berlebihan yang bisa saja menghambat proses pembentukan massa otot. Sekian video saya hari ini. Panjang juga kayaknya ya video yang hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video hari ini. Terima kasih juga udah mau nonton sampai akhir di sini. Kalau masih punya pertanyaan soal skinny fat, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, I'll see you in the next video.